Stop! Bapak dan Ibu sekalian, tolong hentikan tangan Anda sekarang juga. Anda mengira ritual ini adalah kebaikan? Anda percaya segelas besar air putih pagi hari adalah kunci awet muda? Anda keliru besar. Saya harus jujur, tindakan yang Anda anggap sehat ini adalah pembunuh senyap. Minum air di pagi hari, jika dilakukan dengan cara yang salah, justru akan menjadi racun yang diam-diam mencekik jantung Anda, merusak ginjal Anda, dan menaikkan tekanan darah Anda hingga ke titik kritis. Saya tidak berlebihan. Ini adalah 7 cara minum yang telah dibuktikan secara medis berbahaya bagi lansia. Inilah rahasia yang akan dibongkar hari ini, yang selama ini luput dari perhatian Anda. Jangan beranjak sedetik pun, karena jika Anda melakukan salah satu saja dari 7 kesalahan ini, kesehatan usia emas Anda berada di ujung tanduk. Tonton video ini sampai akhir, atau Anda akan membayar dengan kesehatan yang fatal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk Bapak dan Ibu dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di Lansia Cek, saluran khusus kita, tempat kita membongkar mitos dan mengungkap fakta medis demi kehidupan yang sehat, bugar, dan penuh makna di usia emas. Hari ini kita tidak main-main. Kita akan langsung masuk ke inti masalah. 7 cara minum berbahaya di pagi hari yang sayangnya sering Anda lupakan karena dianggap sepele. Padahal keputusan kecil di pagi hari ini menentukan apakah tubuh Anda akan pergi berperang atau beristirahat damai. Demi kesehatan jutaan lansia di luar sana, mohon berikan dukungan terbaik Anda. Klik tombol subscribe di bawah ini dan nyalakan loncengnya. Hanya dengan dukungan Anda, kami bisa terus menyuarakan kebenaran medis yang menyelamatkan nyawa. Sekarang, mari kita mulai pembongkaran kesalahan fatal yang pertama. Bapak dan Ibu yang saya cintai, mari kita mulai pembongkaran kesalahan nomor 1. Kesalahan yang paling sering dilakukan karena kesalahpahaman tentang kesegaran. Inilah dia, musuh nomor 1, air es. Anda baru bangun tidur. Tubuh Anda lemas, kepala panas. Secara naluriah, Anda meraih gelas, menenggak air dingin yang beku, dan merasakan sensasi segar yang luar biasa, bukan? Salah besar, itu bukan kesegaran. Itu adalah kejutan listrik mendadak yang Anda berikan langsung ke sistem peredaran darah Anda. Dengarkan fakta medis yang tidak pernah diberitakan di iklan-iklan minuman. Ketika air dingin yang ekstrim itu menyentuh tenggorokan dan sistem pencernaan Anda, tubuh Anda yang masih berada dalam mode istirahat di pagi hari akan panik. Secara ilmiah, tubuh akan memicu reaksi yang disebut vasokonstriksi. Apa itu vasokonstriksi? Bayangkan pipa air di rumah Anda yang mendadak dijepit dengan kuat. Pembuluh darah Anda yang seharusnya rileks di pagi hari untuk mengalirkan darah dengan lancar, mendadak menyempit secara drastis. Dan inilah kengeriannya bagi lansia. Jantung Anda yang sudah bekerja keras selama 20-an tahun dipaksa untuk memompa darah dengan kekuatan gila melewati pembuluh darah itu. Ini adalah beban kejut yang sangat fatal. Bagi Anda yang sudah memiliki riwayat hipertensi atau tekanan darah tinggi, kesalahan fatal ini adalah bom waktu. Lonjakan tekanan darah mendadak di pagi hari adalah salah satu pemicu utama serangan jantung atau stroke dini. Anda ingin hidup damai di masa tua, tetapi air es yang sepele itu bisa menjadi pemicu yang tidak terduga. Jangan pernah menganggap remeh. Sensasi dingin yang Anda sukai itu adalah alarm kematian dini yang berbunyi sangat keras di tubuh Anda. Lalu, bagaimana cara yang benar? Jawabannya sangat sederhana, namun sangat kuat secara medis. Air putih hangat atau suhu ruang. Air hangat membantu proses vasodilatasi, kebalikan dari vasokonstriksi. Ia membantu pembuluh darah Anda melebar dengan lembut, melancarkan sirkulasi darah ke seluruh organ vital, termasuk otak. Air hangat membantu melarutkan dahak yang menumpuk semalaman, memudahkan pencernaan, dan mempersiapkan ginjal Anda untuk bekerja dengan tenang.
Tidak ada lagi alasan. Mulai besok pagi, lucuti air es dari rutinitas Anda. Gunakan air hangat dan Anda akan merasakan perbedaan drastis. Kepala lebih jernih, perut lebih nyaman, dan yang paling penting, jantung Anda terlindungi. Siapkah Anda untuk kesalahan fatal berikutnya? Kesalahan nomor 2 bahkan lebih sering dilakukan dan merusak ginjal Anda secara perlahan. Jangan kemana-mana. Bapak dan Ibu, kita pindah ke kesalahan fatal nomor 2 yang ironisnya sering disalahartikan sebagai tindakan paling sehat. Ini adalah ritual yang diyakini banyak orang sebagai detoksifikasi cepat. Padahal kenyataannya, ini adalah aksi bencana. Kesalahan itu adalah minum air terlalu banyak berlebihan dan terlalu cepat, tergesa-gesa, tepat setelah bangun. Anda mungkin pernah mendengar minum setengah liter air di pagi hari untuk membersihkan usus. Tidak. Bagi tubuh lansia, itu bukan pembersihan. Itu adalah banjir bandang mendadak yang menyerang organ-organ sensitif Anda. Mari, kita lihat apa yang terjadi di dalam tubuh Anda. Ginjal Anda, Bapak dan Ibu, adalah filter yang luar biasa, namun sensitif. Ia telah bekerja tanpa henti selama 60, 70, 80 tahun. Saat Anda membanjiri sistem dengan 500 ml air dalam waktu 30 detik, ginjal dipaksa untuk berlari kencang dan memproses kelebihan cairan itu dengan kecepatan yang tidak wajar. Ini menciptakan kondisi overload cairan. Ginjal terpaksa mengeluarkan air secepat mungkin, dan jika terlalu cepat, ini mengganggu keseimbangan elektrolit di dalam darah Anda. Secara medis, ini bisa memicu hiponatremia, penurunan kadar natrium atau garam yang terlalu drastis. Kondisi ini bukan main-main. Hiponatremia dapat menyebabkan gejala mengerikan seperti sakit kepala hebat, mual, kejang, dan bahkan dalam kasus ekstrim, edema otak. Jangan jadikan ginjal Anda korban ego detox. Ginjal lansia butuh kelembutan, bukan dorongan brutal. Selain ginjal, lambung Anda juga menjadi korban. Di pagi hari, lambung Anda mempersiapkan asam lambung atau asam klorida yang sangat penting untuk pencernaan sarapan Anda. Ketika Anda menuangkan air dalam jumlah besar dan cepat, Anda secara paksa mengencerkan asam lambung itu. Apa dampaknya? Proses pencernaan Anda terhambat. Makanan yang Anda santap setelahnya tidak tercerna sempurna, menyebabkan kembung, asam lambung naik, dan penyerapan nutrisi yang buruk. Anda makan mahal, minum suplemen, tapi semua terbuang sia-sia karena lambung Anda tenggelam oleh banjir bandang air putih. Lalu bagaimana cara yang benar? Minum seperti bunga mekar di pagi hari, pelan, bertahap, dan beri jeda. Ambil segelas kecil sekitar 150-200 ml air hangat. Minumlah dengan tegukan kecil, perlahan-lahan. Berikan waktu 5-10 menit untuk menghabiskan segelas pertama. Ini memberikan waktu bagi tubuh dan lambung Anda untuk menyerap cairan tanpa panik dan memberikan waktu bagi ginjal Anda untuk mulai bekerja dengan tenang. Hentikan kebiasaan brutal ini. Perlakukan ginjal dan lambung Anda dengan penuh kasih sayang. Kesalahan nomor 2 ini adalah jebakan dan kita berhasil bongkar. Sekarang, bersiaplah untuk kesalahan nomor 3 yang berkaitan dengan kualitas air dan sistem kekebalan tubuh Anda yang rapuh. Ini adalah risiko infeksi yang tidak Anda duga. Kita masuki kesalahan fatal nomor 3, kesalahan yang bukan hanya menyerang organ, tetapi menyerang seluruh sistem pertahanan tubuh Anda. Ini adalah bahaya tersembunyi yang tidak bisa Anda lihat dengan mata telanjang, namun bisa berakibat fatal bagi lansia. Kesalahan itu adalah minum air yang tidak dimasak hingga mendidih, tidak terfilter, atau langsung dari sumber yang tidak steril. Anda mungkin berkata, air PDAM di rumah saya bersih, atau air sumur saya jernih. Jangan percaya begitu saja. Bagi usia muda, sedikit bakteri mungkin bisa ditangani oleh sistem imun yang perkasa. Tapi bagi kita yang berada di usia emas, sistem pertahanan tubuh kita sudah seperti benteng tua yang rentan. Mari kita lihat fakta medis yang mengerikan ini. Air yang tidak dimasak hingga mendidih
atau tidak tersaring dengan standar yang tepat adalah medan perang bagi jutaan mikroorganisme jahat. Kita bicara tentang E. coli, Salmonella, atau Kista Giardia, semua adalah teroris senyap yang menunggu kesempatan untuk menyerang tubuh lansia Anda. Ketika kuman-kuman ini masuk, mereka langsung menuju sistem pencernaan. Bagi lansia, dampaknya jauh lebih parah daripada sekedar sakit perut. Ini bisa memicu diare kronis dan dehidrasi akut. Ingat, di bab 2 kita sudah bahas bahaya dehidrasi pada ginjal. Diare parah karena infeksi air akan memicu dehidrasi super akut, yang dalam waktu singkat bisa membuat ginjal Anda shutdown dan bahkan menyebabkan kolaps sirkulasi. Risiko dirawat di rumah sakit dan komplikasi serius meningkat drastis. Kesalahan minum air kotor ini bukan hanya merusak lambung dan usus, tetapi juga membuang energi sistem imun. Tubuh Anda terpaksa mengalihkan semua energi pertahanan hanya untuk melawan infeksi air, membuat Anda rentan terhadap penyakit lain, seperti flu, batuk, atau bahkan COVID-19. Anda menjadi target empuk bagi penyakit menular. Jangan pertaruhkan masa tua Anda dengan kecerobohan air. Solusinya, tidak butuh biaya mahal, hanya butuh disiplin ketat. Air harus dimasak hingga mendidih 100 derajat Celcius selama minimal 1 menit. Ini adalah satu-satunya jaminan Anda membunuh semua kuman. Jika menggunakan air isi ulang atau botol, pastikan mereknya terpercaya dan memiliki izin edar resmi. Bersihkan teko dan wadah penyimpanan air Anda secara rutin. Karat atau lumut di wadah juga adalah sumber infeksi. Hentikan kebiasaan asal minum. Kesalahan nomor 3 ini adalah pelajaran tentang kebersihan yang menyelamatkan nyawa. Kita telah terbongkar bahaya kuman yang tidak terlihat. Sekarang, bersiaplah untuk kesalahan fatal nomor 4, yang berkaitan dengan posisi tubuh Anda saat minum. Ini adalah bahaya tersembunyi yang memicu pusing dan resiko jatuh yang paling ditakuti lansia. Bapak dan Ibu yang super hebat, kita masuki kesalahan nomor 4, kesalahan yang dianggap sebagai masalah etika atau budaya, padahal ini adalah masalah fisiologi yang mengancam keselamatan Anda. Kesalahan fatal itu adalah minum air putih di pagi hari sambil berdiri. Anda mungkin terburu-buru atau merasa lebih praktis, tapi bagi tubuh lansia, posisi berdiri saat menenggak air adalah aksi ketidakstabilan yang membahayakan. Ini bukan hanya soal air yang langsung jatuh ke usus, ini soal keseimbangan sirkulasi darah dan resiko yang paling ditakuti lansia, jatuh. Mari kita pahami mekanisme ilmiah di baliknya. Saat Anda berdiri dan memasukkan cairan dalam volume besar ke dalam sistem pencernaan, tubuh harus mengalihkan perhatian dan energi sirkulasi darah ke area perut untuk segera memproses cairan tersebut. Namun di pagi hari, tubuh lansia seringkali mengalami ketidakstabilan sirkulasi darah ringan atau yang dikenal sebagai hipotensi ortostatik. Artinya, saat Anda mengubah posisi dari tidur ke berdiri, darah mungkin tidak mengalir cepat ke otak. Ketika Anda menambah beban minum sambil berdiri, perubahan tekanan dan volume dalam perut terjadi mendadak, dan ginjal Anda pun terkejut. Kombinasi ini dapat memicu respon vagal yang membuat detak jantung melambat sejenak, dan darah ke otak berkurang secara tiba-tiba. Hasilnya, pusing, kunang-kunang, dan kehilangan keseimbangan. Bapak dan Ibu, mari kita bicara jujur. Bagi lansia, jatuh bukan hanya soal keseleo. Satu kali jatuh di kamar mandi atau dapur di pagi hari bisa berarti patah tulang pinggul, gagal fungsi karena lama tidur, atau bahkan perdarahan otak. Kecelakaan akibat jatuh adalah salah satu penyebab utama penurunan kualitas hidup dan bahkan kematian dini pada lansia. Semua resiko fatal ini bisa dimulai dari 1 kali tegukan air yang Anda lakukan sambil berdiri. Anda mengambil resiko yang sangat besar hanya demi menghemat 5 detik waktu Anda. Ini adalah taruhan yang tidak pantas Anda ambil. Lalu, bagaimana cara minum yang benar? Duduk.
Duduk dengan tenang. Saat Anda duduk, tubuh berada dalam posisi yang stabil. Sirkulasi darah ke otak lebih terjamin. Lambung dapat menerima cairan dengan ritme yang teratur. Ginjal dapat menyerap dengan lebih efisien tanpa kejutan. Ini adalah tindakan pencegahan jatuh paling murah dan paling efektif yang bisa Anda lakukan setiap hari. Hentikan kebiasaan ceroboh ini. Mulai besok, cari kursi atau duduklah di tepi tempat tidur saat minum. Kesalahan nomor 4 ini adalah pelajaran tentang kesadaran posisi tubuh. Kita telah terbongkar bahaya posisi berdiri. Sekarang, bersiaplah untuk kesalahan fatal nomor 5. Ini adalah jebakan minum air putih setelah minuman panas kesukaan Anda. Kita masuki kesalahan fatal nomor 5. Kesalahan ini dilakukan oleh jutaan lansia di Indonesia yang mengira mereka sedang menyeimbangkan, yaitu langsung minum air putih tepat setelah menenggak kopi atau teh pekat di pagi hari. Anda mungkin berpikir, saya habis minum kopi, jadi saya tambah air putih untuk mencegah dehidrasi. Anda benar-benar salah. Tindakan cepat ini justru bisa memicu kondisi dehidrasi seluler akut yang sangat merugikan tubuh lansia. Mari kita bongkar fakta ilmiahnya. Kafein dalam kopi atau teofilin dalam teh bekerja seperti pompa penguras di dalam ginjal Anda. Tugas mereka adalah menarik air dari darah dan sel untuk segera dibuang sebagai urin. Ini adalah kerja siksa bagi ginjal Anda. Ketika Anda langsung minum air putih segera setelah itu, Anda memberikan dua sinyal yang kontradiktif kepada tubuh. Sinyal kafein atau teh, cepat buang semua cairan. Sinyal air putih, ini cairan baru yang harus diproses. Ginjal lansia yang sudah mulai melambat dipaksa bekerja 2 kali lebih keras untuk memproses volume cairan baru sambil masih di bawah pengaruh zat diuretik yang kuat. Yang lebih parah, proses pengurasan ini seringkali tidak seimbang. Zat diuretik mengeluarkan cairan dari sel-sel tubuh Anda, meninggalkan sel dalam kondisi agak kering, dehidrasi seluler. Meskipun Anda memasukkan air baru, waktu penyerapan dan distribusi air ke seluruh sel membutuhkan waktu. Apa dampaknya yang Anda rasakan? Energi pagi terkuras. Sel yang dehidrasi tidak bisa berfungsi optimal. Anda akan merasa lemas, kepala berkunang-kunang, dan fokus menurun di pagi hari meskipun Anda sudah minum banyak. Ginjal kelelahan. Kerja paksa yang terus-menerus ini akan mempercepat penurunan fungsi ginjal Anda dalam jangka panjang. Anda secara tidak sadar sedang membunuh ginjal Anda secara perlahan demi kenikmatan secangkir kopi pagi. Lalu, bagaimana cara yang benar jika Anda memang pecandu kopi atau teh? Minum air hangat dulu. Wajib minum 150-200 ml air hangat sebelum kopi atau teh. Ini menyiapkan sistem Anda dan sedikit menghidrasi sel sebelum serangan diuretik datang. Beri jeda. Setelah minum kopi atau teh pekat, beri jeda minimal 30 menit. Biarkan efek diuretik awal mereda dan lambung Anda tenang. Setelah jeda, barulah Anda boleh minum air putih lagi. Itu pun pelan-pelan. Hentikan kebiasaan asal minum ini. Kesalahan nomor 5 adalah tentang kesadaran akan zat diuretik. Kita telah terbongkar bahaya di balik minuman favorit Anda. Sekarang bersiaplah untuk kesalahan fatal nomor 6 yang berkaitan dengan alat minum Anda. Ini adalah resiko toksin tersembunyi yang mencemari air Anda setiap hari. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kita masuk ke kesalahan fatal nomor 6. Kesalahan yang terkait dengan wadah air yang Anda gunakan setiap hari. Ini adalah bahaya tersembunyi yang Anda bawa-bawa, yang diam-diam mencemari air minum Anda dengan zat-zat kimia berbahaya. Kesalahan fatal itu adalah minum air putih dari botol plastik bekas air mineral yang dipakai berkali-kali. Anda mungkin melakukan ini karena hemat atau praktis, tapi sadarlah, botol plastik bekas itu bukan tempat penyimpanan aman jangka panjang. Ia adalah pembawa racun yang terus-menerus mengancam kesehatan ginjal dan hati Anda. Kebanyakan botol plastik sekali pakai mengandung zat kimia yang dikenal sebagai BPA, bisphenol A, dan phthalates. Ketika botol plastik itu dicuci, tergores, atau terpapar suhu panas, misalnya ditaruh dekat jendela, zat kimia ini akan luruh dan bermigrasi ke dalam air yang Anda minum. Bagi tubuh muda, mungkin bisa diproses. Tapi bagi hati dan ginjal lansia yang sudah mulai melambat, zat kimia beracun ini adalah beban kerja ekstra yang tidak perlu. Dan kini,
Ilmu pengetahuan mengungkap ancaman yang lebih baru dan lebih menyeramkan. Mikroplastik. Pecahan plastik super kecil ini masuk ke sistem Anda setiap tegukan, menumpuk di usus, dan bahkan bisa masuk ke aliran darah. Penumpukan toksin BPA dan mikroplastik ini dapat mengganggu fungsi endokrin atau hormon dan memaksa hati Anda untuk bekerja lembur dalam proses detoksifikasi. Semakin keras hati dan ginjal Anda dipaksa bekerja setiap hari untuk membuang racun plastik, semakin cepat pula penuaan dan kegagalan fungsi organ terjadi. Solusi terbaik, buang segera botol plastik bekas Anda. Ganti dengan wadah kaca atau stainless steel food grade. Ini adalah investasi wajib demi melindungi hati dan ginjal Anda dari ancaman kimia tersembunyi. Inilah kesalahan fatal terakhir nomor 7. Kesalahan ini bukan hanya merusak organ, tapi menghancurkan investasi kesehatan Anda sendiri. Kesalahan fatal itu adalah minum air putih tanpa jeda setelah menelan obat. Anda mungkin sedang mengonsumsi obat hipertensi, obat diabetes, atau suplemen vitamin D yang harganya tidak murah, bukan? Semua obat itu dirancang secara ilmiah untuk diserap sempurna di dalam lambung Anda pada waktu dan konsentrasi tertentu. Ketika Anda minum segelas besar air putih segera setelah menelan obat, Anda memicu banjir bandang seperti yang kita bahas di bab 2 tersebut. Air yang berlebihan akan menggerus dan membawa obat Anda terlalu cepat dari lambung ke usus halus, atau bahkan mengencerkan obat yang seharusnya larut perlahan. Apa artinya secara medis? Efektivitas obat Anda anjlok. Obat yang Anda harapkan bekerja 100%, mungkin hanya bekerja 50% atau bahkan 30%. Semua pengorbanan biaya dan waktu Anda menjadi sia-sia. Ginjal dan hati malah harus bekerja membersihkan sisa obat yang tidak terserap. Ingatlah pesan ini. Beri kesempatan obat Anda bekerja. Cukup minum air secukupnya hanya untuk menelan pil. Setelah itu, tunggu minimal 15-30 menit. Biarkan obat Anda mulai larut dan terserap dengan baik di dinding lambung sebelum Anda melanjutkan ritual minum air putih pagi Anda. Kita telah bongkar semua 7 kesalahan fatal. Sekarang, Anda memegang kunci untuk hidup lebih sehat. Bapak dan Ibu yang luar biasa, Anda telah berhasil melalui seluruh pembongkaran ini. Kita telah mengungkap 7 pembunuh senyap yang selama ini menyamar sebagai kebiasaan sehat. Kita telah melihat bagaimana air es bisa mencekik jantung, minum tergesa-gesa bisa merusak ginjal, dan botol plastik bekas bisa menjadi pembawa racun. Pesan moral yang harus Anda pegang teguh hari ini adalah, kesehatan lansia adalah jumlah dari keputusan kecil setiap hari. Anda tidak perlu obat ajaib atau terapi mahal. Cukup ubah cara minum Anda di pagi hari, dan Anda sudah memberikan hadiah terbaik bagi ginjal, jantung, dan otak Anda. Jangan tunggu sampai ada keluhan. Jangan tunda sampai ada vonis dokter. Bertindaklah hari ini. Mulai besok pagi, ganti air es Anda dengan air hangat dan minum sambil duduk dengan penuh kesadaran. Rasakan perbedaannya. Energi yang lebih stabil, perut yang lebih nyaman, dan jantung yang lebih tenang. Lansia Cek mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kepercayaan Anda pada fakta medis kami. Jika Anda siap memulai perubahan ini, tulis di kolom komentar, "Saya siap sehat." Dan jika video ini menyelamatkan Anda dari satu saja kesalahan fatal, tolong bagikan ke seluruh keluarga dan teman lansia Anda. Sampai jumpa di video Lansia Cek berikutnya. Teruslah menjaga semangat, tetaplah bugar, dan nikmati usia emas Anda dengan penuh ketenangan.